Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita ada satu kiriman cerita dari Mas Aris. Kisah ini terjadi di tahun 90-an. Seperti apa kisahnya? Monggo Kang Surya. Oke, terima kasih Pak Cek ya. Jadi ini kisah dari pengalaman Mas Aris. Waktu itu dia masih sekolah dasar ya. Ceritanya pada eranya Mas Aris itu lagi rame-ramenya anak-anak seusia dia, seusia SMP, SD, itu sering main-main menggunakan sepeda gunung ya. Jadi waktu itu lagi ngetren. Pada masa itu lagi ngetren, teman-teman yang pakai sepeda gunung. Terus biasanya kalau hari Minggu mereka itu kumpul bareng, bersepeda bareng. Jadi mungkin nggak seperti apa saat ini ya, karena pandemi terus ngetren. Nah pada waktu itu memang lagi rame sepeda gunung, walaupun masih ada ya sepeda action kayak BMX dan lain sebagainya, tapi lagi ngetrennya sepeda gunung. Nah Mas Aris ini biasanya tiap hari Minggu itu ikut bersama teman-teman seusianya itu bersepeda berkeliling kampungnya, kemudian menuju ke salah satu tempat yang agak lapang, tapi bukan plaza, lapangan atau tempat terbuka yang teman-teman bayangkan ya. Jadi di kampungnya Mas Aris itu ada suatu tempat semacam gudang atau tempat menjemur gabah. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa Timur yang rumahnya identik dengan daerah-daerah pertanian pasti paham lah, tempat lapang, tempat menjemur gabah sekaligus tempat penggilingan yang misalkan padi dengan gabahnya. Nah jadi di tempat itu kalau pas lagi gak musim panen itu ya, itu kan ada area yang dirabat dengan plesteran semen, itu cukup lapang sekali. Dan itu biasanya kalau tidak dipakai untuk menjemur gabah, tempat itu memang agak kosong. Jadi ya sama pemiliknya dibiarkanlah anak-anak itu bermain di sana, karena memang salah satu tempat lapang di sana yang dianggap aman, tidak ada rumput atau tanaman-tanaman lebat yang khawatir ada binatang berbisa atau mungkin serangga yang anak-anak kecil itu takut gitu. Akhirnya ya mereka bermain di sana. Nah pada suatu hari mungkin karena Mas Aris ini lagi ngebet-ngebetnya, pingin nyoba bersepeda. Dia itu kayaknya tidak sabar untuk menunggu hari Minggu. Ya mumpung masih nggak terlalu sore, waktu itu kalau nggak salah hari Jumat. Jadi ketika habis Jumatan itu sholat Jumat, Mas Aris ini cepet-cepet pulang. Dan kondisinya sebenarnya siang itu sepi, panas gitu ya. Terus orang-orang jarang keluar rumah. Jadi ya Mas Aris merasa wah ini mungkin di tempat sana ini sepi, lagi pula belum musim panen, jadi nyoba bersepeda gitu sambil main-main ke sana gitu. Lah akhirnya Mas Aris ini pun langsung berangkat. Jadi ya kondisinya katanya masih pakai sarung, terus cuma ganti pakaian gitu aja. Ya lucu juga sih kalau di teman-teman di desa mungkin naik sepeda tapi pakai sarung itu suatu yang wajar, walaupun kadang-kadang setelah dipakai nggak nyaman terus disampirkan di pundaknya gitu. Ya akhirnya Mas Aris ini pun pergi ke tempat penjemuran gabah itu. Nah ketika sampai di sana memang kan nggak ada penutup pintunya ya, jadi kayak ada semacam portal gitu dan selalu dibuka karena orang-orang juga sudah pada kenal kalau di daerah situ siapa yang main ke sana. Kalau ada orang asing pasti sudah tahu lah. Jadi kalau khawatir ada pencurian atau apa itu enggak terlalu tinggi resikonya, khawatirnya gitu. Akhirnya Mas Aris pun bermain-main di sana.
karena memang kondisinya sepi, jadi enak saja. Kalau tempat penjemuran gabah itu kan kadang-kadang kan selain ada posisinya datar lebar, itu juga ada kayak turunan dan naikan gitu ya. Jadi walaupun tidak terlalu curam, karena biasanya kalau dijemur supaya kondisi hujan itu airnya bisa mengalir ke salah satu titik gitu. Jadi Mas Aris ini bersepeda dengan, ya namanya anak-anak ya, memaju sepedanya itu kencang di halaman yang cukup luas itu. Jadi dia muter-muter, ya mungkin nyoba perpindahan giginya sepeda atau nyoba rem atau apa. Ya akhirnya dipuas-puaskanlah siang itu dia bermain-main di sana. Panas matahari semakin terik, mendekati jam 1. Lah Mas Aris ini ya mungkin karena silau atau apa ya, sambil bersepeda dengan gembira gitu, konsentrasinya itu mungkin hilang sesaat itu. Tiba-tiba itu seperti ada anak kecil yang melintas di depannya. Nah karena Mas Aris ini kaget, ada anak sebaya, mungkin lebih kecil darinya, sebaya dengan dia atau lebih kecil darinya, itu mungkin juga bermain-main di sana. Dia tidak sempat menghindar, ditabraklah bagian kiri tubuh anak itu, jadi sekitar kena, kalau tidak salah kena paha kirinya gitu. Berat. Kemudian Mas Aris ini terjatuh, sepedanya terbental. Untungnya dia jatuhnya pas posisinya lebih enak gitu, jadi ndak sampai kena kepala atau apa. Dia langsung berusaha berdiri, melihat kondisi sepedanya yang roboh, dan dia mencari, ini tadi siapa yang saya tabrak, apa teman saya atau mungkin anak yang punya tempat ini atau siapa gitu. Tapi anehnya Mas Aris tidak menemui seorang pun di sana. Jadi dia berpikir, apa mungkin itu anak pulang ya, langsung lapor ke bapaknya atau mungkin lapor ke ibunya. Waduh, Mas Aris kayaknya juga ketakutan, karena dia sendiri merasa bersalah. Tempat itu dia tahu-tahu datang, terus nggak ada yang jaga, terus bermain sepeda sekencangnya dia sendiri, seenaknya dia sendiri, ngebut berputar-putar sampai akhirnya nabrak anak di sana. Akhirnya karena takut, Mas Aris khawatirnya itu anak pulang mengadu ke orang tuanya, wah bisa panjang ini urusannya. Akhirnya cepat-cepat Mas Aris membawa sepedanya, dia pun pulang. Sampai di rumah ya Mas Aris nganggap biasa saja, ya mau cerita ke orang tua juga takut itu. Selama sepedanya tidak rusak, baginya tidak ada masalah, pasti orang tuanya tidak akan marah gitu. Akhirnya dia pun nunggu sampai sore, aktivitas sorenya mungkin ya mengaji dan lain sebagainya, sampai akhirnya waktu itu sudah menjelang malam. Mas Aris sudah selesai belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, karena besoknya kan masih masuk sekolah gitu. Ya akhirnya dia pun selesai mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, dia pun istirahat di kamarnya. Nah pada waktu tidur itu Mas Aris merasa kondisinya itu memang agak berbeda. Kok tubuhnya ini tiba-tiba terasa kayak demam gitu. Apa mungkin tadi kena panas matahari yang terlalu lama, jadinya sekarang tubuhnya merasa nggak enak, atau mungkin juga masuk angin atau apa gitu. Tapi Mas Aris ya masih merasa mungkin cuman capek saja. Dia pun tetap melanjutkan tidurnya walaupun kondisinya nggak nyaman. Sampai akhirnya itu ketika menjelang malam, nah Mas Aris ini tiba-tiba itu seperti bermimpi, antara mimpi dan sadar gitu. Dia itu dalam kamarnya itu ketika enak-enak tidur, ada kayak suara bentakan yang menggelegar gitu. Dan ketika Mas Aris ini membuka mata, tubuhnya itu nggak bisa digerakkan. Di depannya itu ada sosok laki-laki yang tubuhnya tinggi sekali sampai menyundul langit-langit rumah. Jadi ya mungkin 3 atau 4 meteran gitu tingginya. Wajahnya itu kayak menyeramkan, hitam, rambutnya panjang gitu. Dan dia itu kayaknya menindih tubuhnya Mas Aris. Dan tangannya yang besar dan berkuku tajam itu seperti mencekiknya. Hanya Mas Aris ini tidak bisa bergerak. Dia pengen bersuara tapi tidak bisa. Yang keluar itu hanya rintihan dan tangisan gitu aja. Dan itu berlangsung lama, dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya dia tidak sadar. Kemudian
ketika dia sadar lagi kondisinya masih sama. Dan yang diucapkan itu kayak lamat-lamat ada suara menggelegar. Sosok yang tinggi besar itu seperti bilang, kamu itu apakan anak saya? Kamu apakan anak saya? Hanya itu aja yang berulang-ulang. Akhirnya Mas Aris mungkin karena kondisinya sudah tidak memungkinkan antara sadar dan nggak sadar, dia cuma bisa menangis dan merintih. Dan esok paginya dia itu dalam kondisi yang masih seperti kecapean, seperti badannya sakit semua itu, dia itu masih teringat, ini antara pagi atau masih malam, aku tidak sadar. Tapi waktu itu dia hanya menyadari bahwa ibunya sama bapaknya itu sudah ada di sampingnya gitu, sambil mijit-mijitin badannya gitu. Dan dia tahu ada orang tuanya di sana. Dia itu pengen bercerita, tapi nggak ada kata-kata yang keluar. Sampai kelihatan orang tuanya kayaknya bingung gitu. Ya mungkin waktu itu ceritanya mau dibawa ke puskesmas atau apa gitu ya, khawatirnya kan sakit demam. Akhirnya Mas Aris pun menjelang siang itu dia mulai bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Dia cuma bisa berkata bahwa badannya sakit semua. Dan orang tuanya memang menyuapi dia makanan, tapi tidak ada yang masuk. Akhirnya ya mungkin karena Mas Aris waktu itu kondisinya semakin kayak sering sadar, sering tidak sadar. Akhirnya orang tuanya itu terus berusaha membuat Mas Aris ini kemasukan makanan dulu, karena biasanya kalau khawatirnya dalam sehari nggak masuk makanan kan mungkin tubuhnya lemah gitu. Nah, yang dialami Mas Aris itu dalam seharian itu memang sangat luar biasa. Jadi ketika dia tidak sadar, mungkin dia tidak sadarnya itu seperti tidur gitu ya, sosok itu kembali muncul. Dan yang dilakukan itu sama, seperti tubuhnya yang tinggi itu seperti berada di atasnya Mas Aris, dan kedua tangannya itu mencekek, kadang-kadang menindih dadanya sambil berteriak, kamu apakan anak saya? Kamu apakan anak saya? Dan itu berulang terus hingga menjelang sore hari itu Mas Aris pun tersadar lagi, dan dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Dia sempat berkata, kaki saya yang kiri sakit gitu. Jadi orang tuanya pun akhirnya dipijit ya, dibawa ke tukang pijit, habis jatuh atau gimana gitu. Lah ketika Mas Aris ingin bercerita apa yang dia alami, sepertinya kayak sulit gitu. Dia hanya bisa bilang kaki saya yang kiri sakit. Dicoba gerak, disuruh gerak, tidak bisa gerak. Dan itu memang rasanya seperti mati rasa gitu. Akhirnya dibawalah Mas Aris sore itu ke puskesmas, dan di sana memang ya sama petugasnya mungkin dianggap hanya kayak semacam demam gitu ya. Akhirnya ya setelah diberi obat-obatan diperbolehkan pulang. Namun ya ketika sampai rumah, kondisi Mas Aris ya nggak jauh beda dengan kondisi sebelumnya. Jadi yang dia rasakan itu antara sadar dan tidak sadar, dan bertemu sosok itu, kemudian mengalami hal yang sama dengan merasakan rasa sakit yang luar biasa di kaki kirinya gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya mulailah saudara-saudara Mas Aris, mulai Pak D-nya, pamannya, mungkin budenya juga datang ya, menjenguk lah mumpung hari Minggu gitu. Ya akhirnya setelah dihibur, terus kemudian ditanya sakitnya apa, kondisinya tetap seperti itu. Mas Aris komunikasinya sangat terbatas, hingga akhirnya salah satu saudaranya, kalau tidak salah Pak D-nya itu ya mungkin ada merasa yang aneh dengan Mas Aris ya. Dia pun berinisiatif mengajak Mas Aris untuk ke tukang pijat, katanya gitu sih. Cuman kalau menurut keluarganya Mas Aris ya, yang kenalannya itu bukan sekedar tukang pijat, tapi ya masih orang pintar lah gitu. Akhirnya hari itu Mas Aris pun dibawa ke sana, dan di sana ya kebetulan diajak komunikasi sakitnya apa yang dirasakan. Jadi ya Mas Aris bercerita bahwa dia hanya menunjuk kaki kirinya nggak bisa digerakkan dan tubuhnya sakit semua. Terus dia juga pengen bercerita bahwa tiap tidur itu antara nggak sadar itu didatangi sosok yang tinggi besar, wajahnya mengerikan itu, tapi itu tidak pernah bisa dikeluarkan oleh Mas Aris, kata-kata seperti itu.
akhirnya sama kenalannya Pak D-nya tadi, ini mungkin ini anak ini kayaknya habis main di mana terus dia jatuh, mungkin ada yang ikut katanya gitu. Akhirnya sama orang itu diajaklah komunikasi Mas Aris, kemudian entah prosesnya seperti apa, orang itu seperti tahu bahwa kondisi Mas Aris ini disebabkan oleh hal-hal yang juga tidak wajar, selain jatuh karena jatuh dari sepeda, tapi juga ada hal yang tidak semestinya terjadi di sana gitu. Akhirnya dibawalah Mas Aris itu pulang. Kemudian si temannya Pak D-nya Mas Yones ini tadi bercerita, nanti agak malam saya tak kesana sambil saya jelaskan nanti masalahnya seperti apa gitu. Nah akhirnya Mas Aris pun pulang, diminta istirahat di rumah. Tidak berapa lama kemudian temannya Pak D-nya tadi datang ke rumah. Nah dia kemudian bercerita kepada orang tuanya Mas Aris dan juga keluarganya bahwa Mas Aris ini sebenarnya ada sesuatu hal yang tak sengaja, yang mungkin kurang hati-hati sehingga terjatuh di tempat sepi gitu. Dan sebenarnya jatuhnya itu kemungkinan bukan karena sekedar jatuh biasa, tapi menabrak sosok yang lagi sedang bermain-main di sana juga. Akhirnya orang tuanya itu tidak terima, dan dia itu membuat Mas Aris itu merasakan sakit seperti apa yang dirasakan anaknya, katanya seperti itu. Lah karena orang tuanya bingung, lah terus gimana ini, nanti berapa lama sakitnya kok tidak sembuh-sembuh, kok kelihatannya malah semakin parah. Karena orang tuanya bingung, ya disarankan sama temannya Pak D-nya tadi, setelah komunikasi memang yang penunggu di sana itu meminta beberapa syarat, dan itu dianggap sebagai kayak semacam minta maafnya Mas Aris gitu. Cuman Mas Aris waktu itu kebetulan ini tidak mau bercerita ya apa saja sih yang harus dalam tanda kutip disiapkan itu. Nah, akhirnya temannya Pak D-nya itu bercerita ada beberapa hal yang harus dipenuhi, dan kalau bisa secepatnya sebelum besok, karena nanti khawatirnya kalau terlalu lama bisa berubah-ubah, mintanya aneh-aneh gitu. Akhirnya sama orang tuanya ya disiapkanlah beberapa permintaan yang tadi disampaikan oleh kenalannya Pak D-nya Mas Aris itu tadi. Dan kemudian setelah disiapkan semua, kalau tidak salah infonya dibawa ke tempat Mas Aris jatuh, dan pihak keluarganya Mas Aris diminta terus berdoa gitu. Nah akhirnya tidak berapa lama bapak itu, kenalannya Pak D-nya itu tadi datang ke Mas Aris. Dia juga ingin tahu tadi jatuhnya nabraknya pakai pakaian apa, pakai baju apa. Terus Mas Aris ya karena tidak bisa bercerita panjang lebar, orang tuanya tahu ini tadi mungkin kalau jatuhnya kemarin itu lagi main sepeda gitu. Oh iya, akhirnya ya sepedanya Mas Aris yang masih baru itu tadi ya kalau tidak salah dicuci sama kenalannya Pak D-nya tadi. Jadi ya dalam tanda kutip mungkin ya dibersihkan semua, termasuk kayak pakaian yang kemarin dipakai, terus sandal dan lain sebagainya. Ya akhirnya setelah itu diberi air minum, diminta istirahat gitu. Lah akhirnya tidak berapa lama, mungkin ya keesokan harinya Mas Aris itu semalam bisa tidur nyenyak. Jadi keesokan harinya memang dia masih merasakan tubuhnya sakit semua ya, tapi yang kakinya sebelah kiri itu ya sudah berangsur normal, mulai bisa digerakkan. Dan yang jelas Mas Aris waktu itu sudah mulai bisa bercerita. Jadi apa yang dia alami ketika dimulai kejadian ini, dari hal apa, dia yang bersepeda nggak sengaja menabrak anak kecil seumuran dia mungkin ya, sampai akhirnya dia mengalami mimpi-mimpi yang aneh antara sadar dan nggak sadar, sampai akhirnya ya kemarin itu dia merasa kakinya nggak bisa digerakkan. Dan anehnya memang kakinya yang nggak bisa digerakkan yang sebelah kiri, jadi sama dengan kondisi ketika dia setengah sadar terakhir kali menabrak anak kecil yang ada di depannya, ditabrak di sebelah kirinya gitu. Ya akhirnya orang tuanya Mas Aris pun ya bersyukurlah anaknya bisa komunikasi, walaupun nggak langsung sembuh ya,
cuman setidaknya sudah bisa bercerita, sudah bisa diajak ngobrol, dan pastinya Mas Aris dinasehati habis-habisan ya, karena kalau siang bolong itu ya main ke tempat sepi pun juga dalam tanda kutip juga beresiko ya. Mungkin untungnya waktu itu ya hanya sekedar jatuh saja, khawatirnya kan kalau sampai ada jatuh sampai cedera parah itu kan ya sangat berbahaya sekali. Akhirnya ya semenjak saat itu Mas Aris pun ya merasa harus berhati-hatilah kalau bersepeda atau apa, memang ya harus bersama dengan banyak orang, dengan teman-temannya. Jadi ya itu yang dikisahkan Mas Aris saja. Pengalamannya Mas Aris ini sebenarnya ada mirip juga Kang, seperti yang pernah saya dengar dulu, tapi bukan menabrak sih. Jadi saya punya kenalannya, itu pada saat kecilnya itu pernah ditampar. Jadi ini bibir ini nggak bisa nggak bisa bergerak, jadi ini nggak bisa mengatup gitu ya. Nggak bisa normal ya. Bisa normal lah, agak miring ini. Nah itu kejadiannya katanya sih ya sama sih tahun-tahun 90-an, tapi kejadiannya itu sepertinya itu berawal dari ketika dia menginjak sesuatu, menginjak mainannya, barang-barang seperti itu. Istilahnya ditapuk. Itu malam hari atau siang hari. Jadi kita kan harus hati-hati juga sih sebenarnya, karena ada beberapa tempat yang memang rumah mereka ya, atau tempat bermainnya seperti itu. Jadi kalau kita apes dalam tanda kutip, kita lagi sial aja ya semua bisa terjadi. Iya, ya mungkin tetap seperti yang biasanya Pak Cek. Atau mungkin terganggu juga mereka, Kang Surya. Betul. Banyak-banyak berdoa, harus beraktivitas ya. Dalam aktivitas apapun harus ingat. Tapi dulu memang sering kayak gitu. Ya pada masa-masa itu memang masih ya, apalagi banyak tempat-tempat yang nggak terlalu ramai seperti sekarang. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dan untuk Mas Aris, terima kasih banyak untuk kiriman ceritanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.